Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Magar Episode. Mari bahas bareng Diva. Kenalin, aku Diva Lutfiana Salsabila dengan NIM 245116013 Program Studi S1 Akuntansi. Nah, buat kalian yang kuliah di jurusan akuntansi, pasti udah nggak asing dong sama kata audit atau auditing. Di episode mabar kali ini, kita bakal bahas tuntas konsep dasar auditing. So, tonton sampai habis ya. Oke, pertama-tama kita masuk ke definisinya. Secara akademis, auditing itu adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang suatu informasi untuk menentukan dan melaporkan seberapa sesuai informasi itu dengan kriteria atau standar yang ditetapkan. Semisal informasinya laporan keuangan perusahaan, maka kriteria yang berlaku biasanya adalah IFRS atau PSAK. Oh iya, proses audit ini nggak boleh dilakukan sembarang orang ya, harus oleh orang yang kompeten alias ahli di bidangnya. Dan yang paling penting harus independen atau netral, nggak boleh memihak. Orang yang ngelakuin audit ini kita sebut sebagai auditor. Nah, sekarang kita masuk ke dunia kerjanya. Kalian pasti pernah dengar istilah Big Four Company kan? Mereka itu namanya KAP atau Kantor Akuntan Publik, tempat para akuntan publik bernaung dan bekerja. Di dunia akuntan publik ada gelar tertinggi yang namanya CPA. Buat dapetin gelar ini tuh harus lolos ujian sertifikasi profesi yang super ketat. Yang menyusun dan memberi nilai buat ujian tadi adalah AICPA, organisasi yang juga punya wewenang menetapkan standar auditing. Ngomongin soal standar auditing, dulu kita tahu ada 10 standar auditing yang dibagi jadi 3 bagian. Standar umum, standar lapangan pekerjaan, dan standar pelaporan. Tapi per tahun 2021, Dewan Pengurus IAPI sudah mengesahkan standar audit atau SA 2021 yang mengadopsi langsung dari ISA. Sekarang total ada 37 standar audit yang dikelompokkan ke dalam 6 bagian atau tahapan utama. Bagian pertama isinya tentang aturan etika profesi dan cara menyepakati kontrak kerja atau perikatan audit. Bagian kedua tentang strategi perencanaan audit dan cara menetapkan resiko salah saji di perusahaan. Bagian ketiga isinya pedoman jenis bukti yang sah dan cara mengambil sampel data. Bagian keempat aturan kalau auditor utama perlu pakai hasil kerja auditor internal, auditor lain, atau pakar ahli. Bagian kelima, isinya panduan merumuskan opini audit dan menyusun laporan resmi auditor. Bagian keenam, tentang pertimbangan khusus. Dari tadi kan aku sering banget nih nyebut kata bukti audit. Bukti audit itu adalah segala informasi yang dikumpulin sama auditor buat menilai apakah laporan keuangan atau transaksi suatu perusahaan itu sudah benar dan bisa dipercaya. Bukti inilah yang jadi pondasi auditor buat ngasih kesimpulan di akhir nanti. Nah, biar bisa dapat bukti-bukti ini, gimana caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Misalnya, auditor ngitung jumlah stok barang atau kas di gudang. Cara yang kedua, melalui dokumen, seperti memeriksa nota, faktur, atau kwitansi. Dan cara lainnya bisa melalui konfirmasi, wawancara, prosedur analitis, perhitungan ulang, dan observasi. Tapi ingat ya, bukti ini nggak bisa asal klaim. Biar valid dan bisa dipercaya, buktinya harus relevan, andal, cukup secara kuantitas, sumbernya jelas, dan kredibel. Terus, gimana sih alur kerja audit itu dari awal ketemuan sama klien sampai selesai? Proses audit itu dibagi jadi 4 tahapan utama. Yang pertama, penerimaan perikatan audit atau penerimaan klien. Biar gampang dibayangin, tahap ini tuh kayak tahap PDKT dan seleksi. Sebelum bilang iya untuk mengaudit, auditor bakal ngecek dulu nih, apakah manajemen perusahaannya punya integritas, apakah kita tetap bisa independen kalau nerima proyek ini, dan lain sebagainya. Kalau aman, baru deh dibuat perjanjian resmi tertulis bernama Surat Perikatan Audit. Yang kedua, perencanaan audit. Di tahap ini, auditor bakal mempelajari bisnis klien, menilai risiko-risiko, dan menentukan batas toleransi salah saji atau istilahnya materialitas. Dari situ, baru disusun strategi, objek yang harus diperiksa, siapa saja timnya, dan kapan jadwal tugasnya. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Secara garis besar, ada 2 hal yang diuji. Pertama, pengendalian intern. Kedua, pengujian substantif. Keempat, pelaporan audit. Di tahap akhir ini, auditor bakal ngumpul bareng tim untuk menarik kesimpulan berdasarkan seluruh bukti yang didapat. Hasil kesimpulan itu nantinya dituangkan ke dalam dokumen resmi bernama laporan audit yang di dalamnya berisi opini auditor untuk dikasih ke pihak perusahaan dan pemegang saham. Selesai deh tahapannya. Nah, itu dia penjelasan singkat, padat, dan semoga jelas ya mengenai dasar-dasar auditing di episode mabar kali ini. Makasih banyak buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.